Assalamualaikum, balik lagi di channel saya teman-teman. Di pagi hari ini menuju siang ya, saya sedang berada di mana ini ya, di area Ranca Bali ya, sebelah sana lagi nih, menuju Naringgul. Jadi kali ini saya tuh berangkat pakai si Mio ya, ini nekat aja nih ya, ngebolang pakai si Mio dengan jarak yang ini mungkin pulang pergi sekitar 200 sampai 250 kilo ya dari Bandung tadi ya, cuma nggak direcord dari Bandung karena ya videonya bakalan panjang banget ya. Jadi saya mulai nge-record di area sini aja ya. Jadi hari ini tuh kita ada rencana mau ke Karangpotong ya teman-teman, via Ciwidey, Ranca Bali, Naringgul, Cianjur, Cidaun, Cianjur Selatan ya. Jadi karena cuacanya juga lumayan sangat-sangat cerah banget, kemarau, jadi ya saya ngajakin istri ini berdua ya, motoran ngebolang nih, boncengan pakai si Mio. Saya juga agak was-was sih sebenarnya karena kan treknya itu lumayan ekstrim ya ke Naringgul itu, terutama pulangnya sih, tapi berangkatnya juga ekstrim ya karena turunannya luar biasa, nanti juga pulangnya tanjakannya ngeri-ngeri banget ya. Ini pertama kalinya si Mio dibawa sejak naik speknya nih motor ya. Ini udah upgrade. Nah, belum dibawa jauh-jauh nih di trek pegunungan. Nah, sekarang mau diajak ke area yang memang treknya sebenarnya ya. Ini motor buat di kota tapi mau saya bawa ke gunung ya. Karena kan posisinya itu si Mio ini settingannya itu memang buat harian aja ya, terus buat dalam kota ya, jadi buat trek-trek yang dirasa tidak berat gitu. Nah sekarang mau dibawa ke trek berat ya, berat tuh artinya trek-trek yang membutuhkan lebih banyak stop and go, torsi, dan juga nanjak-nanjak gitu ya jalannya. Jadi ya saya mau ngetes sekalian gitu, dan di tesnya nggak tanggung-tanggung nih, boncengan ya berdua. Dan suasananya ini sangat-sangat indah banget. Terus ini kan bukan hari libur panjang, bukan weekend, tapi ini tanggal merah, dan jalanan sangat kondusif, dan tentu jalanannya pun ini eh, termasuk sepi, lengang banget ya. Jadi nggak banyak orang yang lalu lalang kecuali mungkin warlock ya, warga lokal sini. Tapi tadi beberapa ada yang mungkin motoran, tapi nggak banyak juga sih yang saya lihat ya, cuma ya satu dua rombongan, itu pun rombongan kecil ya. Ini kalau Sabtu Minggu udah pasti ramai sekali. Nah sekarang malah sepi, dan ternyata enak banget ya jalanannya. Ya leluasa aja gitu, bawa motor tuh jadi lebih tenang ya, tapi tetap konsentrasi ya. Tapi kalau lagi rame banget kan lebih lagi ya konsentrasinya, apalagi nih treknya berkelok-kelok ya. Nah setelah saya pakai nih si Mio, saya rasa berdua pun tenaganya masih sangat ngisi terus ya. Torsinya juga enak nih motor ternyata ya dibawa ke trek ini gitu, karena nggak berasa ngebedainnya antara trek di perkotaan sama di pegunungan. Harusnya ada perbedaan nih, tapi yang saya rasakan sih ternyata ya, walaupun ini boncengan berdua, tenaganya masih oke-oke aja, nggak ada kendala seperti ngeden gitu ya di tanjakan. Enggak sih, tadi udah beberapa kali saya coba, cuma memang saya nggak betot-betot gasnya, nggak pol-polan. Kenapa? Karena harus manage bensin, itu yang paling utama ya. Kenapa harus manage bensin? Karena treknya jauh banget, terus pom bensinnya udah nggak ada lagi gitu, harus nyampe mau nggak mau ini motor ya dari full tank. Sampai saya nanti ngecek bensin ya habisnya segimana gitu. Aduh, ini tikungannya juga sangat-sangat enak banget ya. Tapi ya kira-kira aja kalau cornering ya. Ini saya bawanya santuy-santuy aja, sedang-sedang aja, paling nanti nggak nyampe, paling 60 gitu ya, paling cepet 80. Mungkin kalau jalanannya panjang ya bisa 100 lah. Karena boncengan ngeri juga ya. Apalagi nih
ngerem si Mio kan tromol ya yang belakang. Aduh, pokoknya indah banget suasananya, langitnya biru. Dan saya di depan mau ngeres dulu ya, karena tadi perjalanan udah cukup panjang, biar nggak panas nih pantat, biar nggak pegel. Saya mau ngeres di area sini aja deh, nyari yang agak indah ya pemandangannya, buat ya sebat-sebat dulu sebentar. Karena kasihan juga istri pertama kalinya dibawa jauh ya, pakai motor, pakai si Mio ini. Nanti deh di depan deh, dikit lagi ya. Kayaknya sih cocok gitu, biar bisa mandang gunung di sini ya, biar sedikit romantis. Jarang-jarang saya reading bawa istri kayak gini ya, karena gabut aja. Tadinya nggak sejauh ini, tapi tiba-tiba pengen jauh gitu bolangnya. Nah di sini ya, ya di sini aja deh. Kita ngeres dulu, break dulu bentar. Ada aja tempatnya. Dah turun di sini. Oke, kita rehat ya. Oke, lanjut lagi. Videonya nyambung, tadi di pause dulu teman-teman. Yes, hati-hati jalannya. Terus ini udah masuk di area mana ya ini? Hutan Kelok 1000 ya, kalau nggak salah ini Kelok 1000 menuju perbatasan Berada di rest area berapa ya? Saya lupa. Lama banget. Tadi udah lewat kayaknya ya, udah lewat sih. Ini udah masuk ke hutan-hutan kayak gitu. Ini hutan apa ya namanya? Bukan hutan pinus nih, hutan jati apa ya? Nggak tahu deh hutan apa. Pokoknya ini jalanannya luar biasa, seperti masuk ke dunia lain ini. Karena jarang banget nemuin. Waduh, curam banget rupanya ya jalannya. Berasa banget nih. Pakai Mio juga lumayan susah ya ternyata. Ntar saya konsentrasi dulu ini. Nah ini tikungannya memang kalau di kamera nggak terlihat nggak sangat curam banget, terus nggak sangat belokannya nggak sangat tajam, padahal aslinya ini curam dan tajam sekali ini ya. Butuh skill, dan memang kalau yang belum pernah lewat sini sih pelan-pelan aja ya, karena saya tuh harus manage rem ya. Karena untuk pakai Matic ini daerah sini banyak sekali kejadian yang remnya itu blong ya, panas gitu. Nah jadi teknik ngeremnya juga harus bener kalau pakai Matic, apalagi ini beban berdua ya. Jadi nggak boleh sembarangan, nggak boleh nekan terus remnya ya. Jadi harus di gas, remnya harus dibuka tutup gitu. Harus balance lah depan sama belakang ya. Jangan sampai remnya kepanasan, bisa ngeblong sih. Nah, kecepatannya ya cukup lah, segini aja cukup. Anteng ini suara apa namanya, suara di vlog ini saya dubbing sengaja ya, karena kita asik kemarin nggak ngoceh-ngoceh di jalan, jadi karena berdua ya. Jadi ini di dubbing, mungkin suaranya sedikit kurang sinkron atau gimana, tapi intinya biar nggak sepi aja lah ya. Jadi saya dubbing. Oke, ini hutan-hutannya lumayan. Sekarang udah ada warung juga, jadi udah nggak serem-serem banget lah. Tapi kalau malam ya tetap aja serem. Karena di sini kalau sore turun kabut ya, nanti saya pulangnya nggak boleh kesorean atau kemaghriban. Jadi harus masih terang, saya sudah nyampe di sini gitu. Karena ini pulang pergi ya teman-teman. Ini perjalanan mungkin di map bisa 2 sampai 3 jam, tapi ya tergantung apa namanya? Tergantung ngegas sih. Tapi estimasi sih ini kan jam berapa ya, saya jam tadi start siang banget sih, jam 10-an ya tadi, mungkin nyampe sekitar jam 1 nanti. Terus istirahat di pantai mungkin nanti ya, habis makan siang ya gas lagi balik gitu. Ini lumayan melelahkan sih untuk si Mio, tapi kan namanya juga ngetes ya. Ngetes performa spek mesin, ngetes bensin juga, jadi banyak hal lah hari ini. Seru banget sih motoran sendiri berdua bareng istri. Jarang-jarang nih, dan tumben-tumben yang istri saya juga mau diajak gitu, biasanya kagak. Oke, lanjut lagi nih, kita sudah sampai mana ya ini, lupa saya. Oh ini mau ke daerah Cidaun nih ya. Ini nanjak banget, ini sangat super nanjak teman-teman, nggak tanggung-tanggung sih ini. Ngeri banget tanjakannya, cuma kelihatan nge-wide aja. Oke, kameranya nih sengaja dipegangin, gak ditaruh di helm, karena ya pengen aja view-nya kayak gini bolak-balik ya, biar nggak bosen gitu. Jadi buat teman-teman yang mau ke Karangpotong, kenapa saya tujuannya Karangpotong, karena
ya belum pernah aja ke jalur sana, cuma lewat-lewat doang. Berhubung ini bawa istri, jadi nanti mau coba masuk ke dalam seperti apa ya, karena lagi viral sih katanya ya. Udah bagus lah areanya, tempatnya. Tadinya mau ke puncak gua, cuma biasalah di perjalanan tiba-tiba berubah pikiran, kayaknya ke sana dulu deh gitu, baru nanti next trip ya kemana lagi lah. Namanya juga ngebolang ya. Jadi kadang-kadang kalau udah keluar saya tuh nggak rencananya bisa A B C gitu. Awalnya rencananya tadi kan ke Ciwidey doang, ke Ranca Bali, tiba-tiba masih gabut nih, lanjut lanjut gitu. Oke, ini udah nyampe mana ya? Saya lupa ini. Nggak tahu nama daerahnya apa, tapi ini di sini tuh treknya udah mulai kelok-kelok terus, kagak berhenti sampai nanti ke pesisir ya. Dan jalanannya sepi banget, jadi ini jalan milik kita berdua. Oke, lanjut lagi nih. Udah nyampe mana ya ini? Kita sudah Gak tahu nyampe mana, pokoknya ini area Cianjur Selatan ya, perkampungan kayak gitu. Saya sebenarnya udah sering banget lewat sini, tapi kan pakai 2 tak ya, pinggir pantai. dan selalu pakai 2 tak yang jauh-jauh. Mungkin 15 Berhubung menit. ini bareng istri aja, jadi pakai si Mio. Kalau pakai Mio kan lebih nyaman, nggak terlalu pegel juga buat yang dibonceng. Tapi kalau pakai 2 tak kan susah ya. Saya juga kalau pakai 2 tak boncengan kurang inilah, di jalan seperti ini tuh kurang nyaman kalau boncengan. Apalagi Ninja RR ya. Apalagi ya saya udah kadang-kadang single seat aja, terus nggak ada stepnya, harus dipasang dulu ya. Ini areanya, tikungannya saya rasa kalau bawa Matic lebih enak sih. Ini baru ngerasain pakai Simio lebih luas, lebih enak. Kalau pakai 2 tak, pakai RR itu agak sedikit apa ya, kecuali tikungan-tikungan panjang tuh enak buat RR, tapi kalau kecil-kecil kayak gini tikungannya, terus terang agak susah bawa bawa 2 tak ya. Apalagi settingannya bukan settingan buat pegunungan motor saya tuh. Dipakai ke sini ya lumayan, selain boros ya, karena kan ini nanjak, turun, nanjak, belokan, gas, rem, wah pokoknya semua trek ada di sini ya. Buat teman-teman yang pengen motoran ke Cianjur Selatan, saya rasa ini jadi pilihan terbaik ya. Kenapa? Karena kalian akan menemukan berbagai trek dari mulai lurus, belokan, tanjakan, turunan, dan disuguhkan dengan pemandangan-pemandangan yang memang jarang kalian temui lah, nggak ada pokoknya dimanapun. Dan hanya Cianjur punya, memang keren banget sih. Tapi di sini udah perkampungan, udah banyak banget warga, jadi udah nggak serem lagi lah, nggak seperti tahun-tahun dulu ya. Jalanannya juga ini terus bagus sampai pesisir nanti ya. Ini saya kecepatan berapa ya? Ini soalnya speedonya mati ya teman-teman, belum saya pasang lagi, mungkin sekitar 60 80 ya saya ngejalanin. Tapi ya nyamannya segini ya, kalau ditambahin malah kurang rileks ke badannya. Saya rasa segitu cukup lah, karena ya standar santai lah. Kalau pakai 2 tak tentu agak begini cara bawanya ya teman-teman. Kalau pakai 2 tak itu lebih banyak betot-betotnya ya, namanya juga motor 2 tak ya. Terus di tikungan juga ini pakai Mio itu nggak terlalu, kalau pakai Honda itu kan crankcase-nya mountingnya di bawah ya, jadi ngeri banget kalau nikung-nikungnya terlalu nikung ya, terlalu miring. Kalau pakai si Mio ini memang cenderung tidak gasruk lah ya. Kalau walaupun ini berdua dong boncengan, saya pakai nikung-nikung aman-aman aja, nggak takut gasruk gitu bawahnya. Dan ini jalanannya, aduh pokoknya buat yang belum pernah lewat sini harus konsentrasi penuh, karena ya tikungannya juga nggak semuanya nyaman sih kalau menurut saya. Tiba-tiba dari tikungan yang panjang, kecil kecil kecil, panjang lagi, turun naik sekaligus, jadi ngeri sih. Kalian harus hati-hati karena ini rawan tekor. Salah manage, salah sedikit aja manage gas ya atau rem, itu resikonya lumayan gede ya teman-teman. Jadi kalian nggak boleh apa namanya, ke apa ya, keenakan atau apa ya namanya, apa ya namanya, nggak boleh terlena gitu ya. Kalau terlena banget ya kalian juga bisa apa, lengah gitu, karena dari lawan arah juga kadang-kadang ada juga yang tekor kayak gitu ya. Jadi memang ngeri sih
ngeri-ngeri sedap pokoknya. Jalanannya saking bagus ya, bagusnya jadi orang tuh pengen memacu adrenalinnya buat corneringan, apalagi pakai matic saya rasa tidak disarankan ya. Kenapa? Karena kalau pakai matic ya rawan, teman-teman, bukan motor buat corneringan ya. Jadi secukupnya aja. Apalagi kalau bannya nggak mumpuni ya. Terus terang ini saya pakai ban yang shock compound yang punya FDR MP27, jadi ini ban udah saya tes baik di Simio baik di si Ninja ya. Memang dikasih panas itu makin lengket ya, bannya enak banget. Cuma kalau ada pasir atau ada basah-basah dikit ya kalian kurangin lah kecepatan. Ini suasananya indah banget teman-teman. Pokoknya antara pengen liatin jalan sama liatin pemandangan, bingung tuh, bingung banget emang. Jadi di satu sisi ya kalau pengen sambil lihat pemandangan sama jalan ya kecepatannya diatur aja, jangan kenceng-kenceng ya. Jadi kalau udah kecepatannya di atas 60 atau 80, kalian ya harus fokus ke jalan ya. Racing line-nya harus bener-bener diperhatikan ya teman-teman, karena jangan sampai membahayakan diri kita dan juga orang lain. Saya juga dulu banyak banget kecolongan di tikungan-tikungan area sini ya, tapi karena saya udah cukup hafal, jadi udah nggak kaget lagi gitu. Jadi ngambil racing line-nya ya nggak mabal-mabal banget lah gitu. Kalau mabal dikit ya, tekor-tekor dikit ya masih wajar, tapi diusahakan balik lagi ke racing line yang seharusnya. Ini motor alhamdulillah ini dari full tank tuh bisa dilihat ya. Di full tank tuh tadi di mana ya, area Ciwidey bawah sih, di pom jauh banget ya jaraknya, sambil ngukur juga konsumsi bahan bakarnya. Saya rasa sih insya Allah cukup ya. Full tank itu kan Mio cuma 3,6 gitu ya. Nah dari Ciwidey ya sampai ke Karangpotong harusnya pas ya full tank, karena kita berarti berangkat kurang lebih 120 kilo gitu ya, atau 100 sampai 120 kilo, nanti pulangnya juga sama ya teman-teman. Tapi tadi udah sempat saya hitung, tapi kan ngitungnya di bawah ya sampai atas, tapi kan trek itu mempengaruhi konsumsi bahan bakar dan juga cara ngegas kalian. Kalau misalkan treknya banyak nanjak, goncengan, otomatis sedikit lebih boros, dan memang kalau di bawahnya gaspol ya lebih lagi. Makanya nih saya ngurut aja nih ngegasnya, nggak dibejek-bejek, jadi diayun biar konsumsi bahan bakarnya pun efisien teman-teman, kayak gitu ya. Ini masih panjang banget perjalanan ini, video berapa menit ya, mungkin sekitar setengah jam. Jadi perjalanan mungkin 2-3 jam jadi setengah jam ya, karena banyak tikat, karena harus istirahat juga, kasihan mesinnya. Tapi ini istirahat cuma 2-3 kali lah ini. Jadi saya rasa mesinnya ya aman harusnya ya. Cuma memang di beberapa kondisi seperti tanjakan yang sangat nanjak. Nah ini nih tanjakannya, nanjak banget, sangat-sangat nanjak ini. Di video aja nanjak, gimana aslinya nih 45 derajat kali ya. Nah saya ngerinya itu V-bel selip, karena untuk pakai matic itu kalau kalian tiba-tiba berhenti ya di tanjakan terus digas lagi, itu pasti ada selip dulu. Jadi kalian harus manage ya, ngegas kalian jangan jangan disekaligusin gerung-gerung kayak gitu ya, itu bahaya, malah V-bel bisa cepet gosong ya, leleh bisa jadi ya. Oke, ini area kelokan tanjakan viral kalau nggak salah ini ya, saya lupa lagi lah. Pokoknya ini jalan tuh sering dipakai buat, nah ini jalan itu sering dipakai buat spot foto-foto ya, atau bikin video di TikTok udah banyak sih. Karena jalannya tuh hampir semuanya estetik sih kalau menurut saya ya. Ngeri banget pokoknya nih jalannya, luar biasa nyaman nih. Bareng istri saya gantian aja nih pegangin kameranya, giliran. Pengen view yang sebelah yang kayak gini gantian lagi, itu saja kayak gitu rolling ya. Dan buat kalian kalau yang belum pernah ke sini karena tikungannya nggak berhenti, bisa jadi kalian kalau nggak berhenti dulu bisa enek ya, bisa pusing bayangan. Istri saya sih kayak gitu, tadi ngeluhin tuh pusing gitu ya, karena ya memang jalanannya kayak gini ya, kelok terus. Mungkin udah berapa ratus tikungan kali ya, nggak kehitung lah pokoknya.
Aduh, ngoceh terus dari tadi. Ini meskipun di dubbing ya, teman-teman, mudah-mudahan ya terhibur ya, karena ya kalau ini kameranya begini, jadi kalau pakai kabel kan kayak gimana gitu ya. Memang pakai kabelnya bisa jadi panjang ya. Tapi ya udahlah, dubbing aja biar lebih jernih. Harusnya sih gitu ya. Ya yang penting nggak sepi-sepi banget lah ya. Tapi mungkin ini derau angin di kamera agak, yang dari kamera ya itu lumayan berisik, tapi mudah-mudahan tidak mengganggu juga sih. Dan ini jalanannya dari tadi kalian kan lihat sendiri ya, emang ada rombongan touring? Agak ada ya. Jadi ini cuma jalan buat kita aja, buat saya aja nih. Kecuali warga lokal gitu ya, yang lalu lalang. Dan ini jalannya sendirian. Ini kalau pakai dua tak, waduh, ini udah bahaya, ini dikasih jalan lengang begini, gaspol terus pastinya. Tapi kalau untuk open kit saya rasa nggak boleh ya, dikurangin aja open kitnya kalau di tikungan-tikungan kayak gini, bisa nyungsep ya. Karena susah banget teman-teman, radius belokannya itu di mata terasa indah enak, tapi pas dicobain itu lumayan dalam-dalam tikungannya ya. Jadi wah, ngeri lah pokoknya. Kalian harus cobain pakai Matic sama motor sport, rasanya itu sangat jauh beda ya. Enaknya pakai Simio ini karena tenaganya kan nggak liar ya, nggak kayak dua tak, jadi ya masih enak buat, cuma enak buat nikung-nikung, tapi buat ngembat-ngembat, ngebeset apa gaspol bejek-bejek itu kurang enak sih. Karena bukan kurang enak, kasihan ke mesinnya gitu, takutnya ada apa-apa gitu. Di sini kan jauh dari, bisa jadi jauh dari pemukiman, jauh dari bengkel. Wah, itu bahaya banget. Saya juga nggak tahu nih, bingung kalau misalkan terjadi sesuatu di area sini harus kemana ya, di towing kali ya. Pulangnya jauh. Ini kita sudah nyampe yang mana ya, areanya mungkin udah deket-deket ya. Ya ini baru 70% perjalanan lah ya, jadi ya masih cukup jauh. Dan ini lumayan panas cuacanya kalau udah nyampe deket-deket pesisir ya. Jadi ya mesin pun harus di manage, jangan digeber-geber terus ya. Ya turunin, naikin lagi, turun, ya di manage aja sih. Intinya itu, jangan sampai mesinnya overheat ya. Ini juga saya ngegasnya ya nggak terlalu apa, spontan-spontan, jadi ngegasnya ngurut-ngurut terus dari tadi, biar manage bensin juga sih, terutama itu karena jauh ke pom ya. Ini pom ini setelah ini adanya di Jayanti kalau nggak salah, yang ke kiri, terus di kanan itu di Sindang Barang gitu. Kalau pom eceran aja ada nggak? Kalau misalkan habis, ada sih pom-pom kecil ya. Nah ini saya udah nyampe di tadi udah di pesisir, panjang banget ya perjalanan. Tadi sempat break juga, dan ini nyambung videonya udah sampai gerbang Karang Potong. Dan ini udah coran juga jalannya teman-teman, jadi nggak begitu rusak seperti dulu ya. Jalannya udah bagus nih, enak sih, segini malah ya worth it ya teman-teman. Nanti di dalamnya seperti apa saya nggak tahu, belum pernah juga ya. Tapi nanti saya akan spill sedikit pas udah pintu masuk ya. Tapi kalau lagi di pantainya mungkin nanti saya coba deh ya, selipin video-video yang saya lagi di, bukan lagi di pesisir karena harus turun ke bawah ya. Bukan, karena untuk Karang Potong ini nggak apa namanya, nggak langsung pesisir, jadi dia agak sedikit di atas ya. Nah, kayak gini. Jadi ke bawah itu, ke lautnya ya ke bawah lagi gitu, harus turun. Ini kita udah masuk di apa ya, pintu gerbang apa ini, tiket ya, parkiran. Nah di sini kita masuk itu harus melalui pintu ini, nggak tahu ada pintu lain atau enggak ya. Ini tadi, ini mungkin suaranya jadi double karena sambil ngoceh kedengeran juga. Ini kita diminta tiket satu motornya itu, satu motor satu orangnya 25.000 ya. Jadi kalau berdua itu 50.000, murah juga ya. Itu udah include semua ya, udah bebas, udah sama parkir, udah sama boleh renang di dalam, ya ngapain aja lah di dalam, udah 25.000 pokoknya. Ini hari termasuk weekend ya, weekend, tanggal merah ya, hari libur. Berarti kalau hari biasa berapa ya, murah banget kayaknya, mungkin 15.000 atau 20. Oke, kita masuk, katanya parkirannya sebelah sana. Kita coba jalan dulu. Ini lumayan panas banget, terik banget cuacanya karena ini tengah hari ya.
Buset, sampai gerah banget saya juga nih. Jadi saya rasa Sebelah mana ya? Sebelah sini kali ya. Saya belum pernah parkirannya, nggak tahu sebelah mana. Tapi di sana ada parkir. Tapi di kiri juga ada, kemana nih kiri? Sebelah kiri. Oh kok sini ya? Jalannya agak jelek sebelah sananya. Oh salah nih, salah. Salah. Harusnya ke kanan nih. Ke sebelah kanan, muter balik dulu deh. Ya namanya juga belum tahu ya area sini. Oke, muter balik. Ya, oke. Nah, ini kali di sini nih parkirnya. Kita nyari dulu space yang agak teduhan deh buat motor, kasihan dipanasin terus. Nah, di sini lah. Parkir di sini nggak terlalu nggak terlalu ramai juga nih, cuma apa namanya? Ya segini doang parkirannya, sepi ya. udah sampai, kita mau nyari makan dulu. Mobil juga tadi sebelah sana cuma ada 1-2. Motor juga ini nggak rame, cuma segini doang. Dan sepi banget pantainya karena ini walaupun tanggal merah nggak banyak orang yang liburan hari ini ya. Luas banget ternyata ya Karangpotong ini. Cukup luas tapi saya rasa kurang apa ya? Ini panas banget, kurang pohon di sini, harusnya pasangin pohon terus pasangin pohon lagi, tanemin pohon terus pakai area yang banyak buat neduh gitu. Memang kita nggak bisa sembarangan. Oke, mantap banget ya. Kita jalan ke sebelah sini nih. Kita ngambil area sini lah. Masuknya di sini ya teman-teman. Kalau mau buat ke area apa ya namanya? Ya ke area pantainya kali ya. Jadi jangan lupa pemeriksaan tiketnya buat berdua. Ya lumayan lah di sini. Jadi gelang kali ya. Apa namanya, areanya luas. Oh iya, Buat gelang rupanya. tapi kalau buat main tengah hari gini kayaknya kurang worth it ya. Harusnya nyari tempat yang teduh sih sebenarnya. Ini lagi dipasangin apa ini? Oh gelang. Ini pasangin gelang dulu. Mana tuh? Biar ada tanda gitu kalau udah masuk, udah bayar. Nah di sini ditandain. Pengecekan. Oke sip, mantep lah ya. Jalan lagi ya. Oh ini banyak buat neduh-neduh juga di sini ya, lumayan nyaman lah. Walaupun harusnya di sini dibanyakin pohon sih, biar ya teduhnya beda lah. Kalau pakai pohon lebih enak ya. Duduk dulu, rehat dulu sebentar di sini. Tapi aduh terik banget ya. Kayaknya harus ada yang ada pohonnya deh sebelah sana kalinya. Kayaknya sebelah sana deh. Saya mau pindah nanti. Tapi lapar juga nih, nggak ada yang jual makan apa ya? Karena di sini nggak bisa bawa itu, nggak bisa bawa makanan dari luar. Tapi harus beli di sini juga nggak ada juga, jadi bingung. Makanya masa makannya harus di luar. Tapi ada sih kalau untuk jajanan jajanan ya ada di sini ya. Tapi nggak banyak, terbatas banget ya. Ini saya jalan coba ke depan, nggak tahu nemu apa kayak di depan gitu yang bisa dimakan. Panasnya. Oh sebelah sana tuh ada pohon-pohon walaupun tidak banyak ya. Pantainya udah kelihatan banget tuh. Keren banget ya. Mantap sekali walaupun ini siang-siang. Tapi anginnya ini nggak terlalu sangat panas kalau menurut saya ya. Panasnya pantai ya cukup lah ya. Tapi buat yang nggak terbiasa di sini bisa overheat otak badannya. Ya, mau es kelapa atau apa gitu ya yang seger-seger deh di sini beli. Nggak tahu nih apa ya yang bisa dipesan. Ada apa aja nih? Saya tuh pengennya makan nasi karena belum makan tadi, makannya roti. Ada ini bakso, batagor, siomay. Aduh, gak ada nasi dong. Harus keluar sih katanya kalau misalkan mau beli apa nasi. Ada tadi di depan. Tapi malas keluar lagi. Nanti aja deh ya. Ganjel dulu aja kayak. Ya teman-teman, jadi sampai sini dulu aja mungkin vlognya di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan terhibur dengan ocehan saya sepanjang perjalanan ini. Dan ini videonya dibikin dulu terus saya dubbing nih suaranya. Ini di dubbing, jadi mungkin kurang sinkron atau apa. Yang penting informasinya tersampaikan, itu aja deh ya. Nikmatin aja apa yang bisa dinikmatin kayak gitu. Pesan es kelapa dulu, es apa nggak pakai es deh, kelapanya doang. Nanti video seperti apa view-nya saya akan spill di ending video ini ya, untuk apa namanya suasana di yang mengarah ke view ke pantainya kayak gitu. Nanti saya selipin di sini. Oke. Murah banget juga di sini ya kelapa. 15.000 ya tadi, berapa sih?
Oke teman-teman, see you, bye-bye. Saya mau nyari tempat buat neduh dulu, sebelah sana tuh yang ada pohonnya. See you, bye-bye, next time. Assalamualaikum. Oh my, she's a long way from suburban towns. Came to the city for the fun. She's a long way from suburban towns.